Mantan pejabat ya. Itu waduh luar biasa. Menurut saya Ibu Widya ini bukan orang sembarangan. Ya, dia mempunyai informasi yang sangat bagus itu. Nah, seharusnya penyidik juga ya mendengarkan informasi itu lalu mencoba memeriksa Peggy Setiawan Cianjur atau mencoba ya mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya tadi ya dengan petunjuk-petunjuknya kalau memang mau diberikan masukan kan gitu. Tetapi lagi-lagi kalau penyidik tidak mau diberikan masukan tetap memaksakan udah Peggy Setiawan klien kami saja ya susah juga. Tetapi jangan lupa Ibu Widya itu menyampaikan informasi itu kami yakin bukan tanpa dasar. Kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya ini saya ya yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina dekat sama Putri, dekat sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya, bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh, masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri, kok masih bengong, ya kan? Kok masih bengong? Jadi begitu bro ya, kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya. Sungguh telak. Lagi dan lagi Ibu Widya memberikan statement kepada seluruh pihak kepolisian, khususnya kepolisian Polda Jabar. Bu Widya memohon agar kakak dari Vina Cirebon agar segera diperiksa untuk diminta keterangan pasti karena yang melaporkan Vina ke keluarga saat kecelakaan itu adalah seorang pelaku yang sekarang jadi tersangka. Bu Widya juga membocorkan saat ini kakaknya Vina dekat dengan yang namanya Putri dan dekat juga sama keluarga Bupati. Di sini juga disebut bahwa kakaknya Vina juga tahu ciri-ciri pelaku sebenarnya. Yang sangat dicurigai Bu Widya adalah kenapa polisi hanya diam dengan kata-kata kakaknya Widya. Jadi sekali lagi ditegaskan, Ibu Widya atau dagelan politik, polisi harus segera menangkap kakaknya itu. Kakaknya Vina Cirebon. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komennya di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan. Halo Egi, mendingan kamu tuh menyerah, jangan suka keluar-keluar di medsos. Kamu tuh sudah melakukan kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan. Pikir kami ini tidak tahu kak? Mendingan kamu menyerahkan diri kamu. Memangnya kamu anak pejabat, anak berpangkat, jadi seenak-enaknya di luar sana melakukan kejahatan tidak mau bertanggung jawab. Jadi kamu seenak-enaknya anak berpangkat, jadi seenak-enaknya tidak mau bertanggung jawab perbuatan kamu. Kita lihat lagi, ada lagi salah satu warganet yang turut mengomentari kasusnya Vina Cirebon. Beliau meminta kasus Vina Cirebon dari khususnya buat Peggy Cianjur menyerah dan tidak usah terlalu berkoar-koar. Lantaran warganet tersebut telah benar-benar tahu bahwa Peggy yang di Cianjur lah yang sudah melakukan kejahatan dan pembunuhan bersama teman-teman geng motornya kepada Vina dan Eki. Lalu warganet tersebut, walaupun kamu anak, kata warganet tersebut, walaupun kamu anak pejabat atau anak orang yang berpangkat, alangkah baiknya
kamu PG Cianjur untuk menyerahkan diri saja ke kantor polisi. Itulah penyampaian isi hati dari salah seorang warganet. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komen di bawah. Pak Rudiana membentuk tim dengan 3 orang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Bapak ini ya. Katanya Rudiana ya membentuk tim pencari fakta. Dia penjahatnya, dia yang bentuk tim. Kan aneh ya, aneh juga kan. Dulu waktu saat diperiksa, Rudiana itu mengaku kalau pelakunya itu ada 11. Nah sekarang masuk ke propam, katanya tidak terbukti. Makanya saya bilang kasus Pina ini susah selesai karena ada menyangkut narkoba. Coba kalau bersih kasusnya Pina doang tanpa ngangkat narkoba, si Peggy Setiawan ini tidak akan jadi buron bulanan ya. Karena kalau kasus narkoba diangkat ini banyak orang pasang badan, itu bagian dari aparat, bukan kita rakyat yang pasang badan untuk narkoba, melainkan mereka. Nah coba waktu periksa pertama katanya Rudiana ini mengaku 11 pelakunya. Sampai dia tahu ini. Berarti dia lihat dong pelakunya. Nah sekarang masuk ke propam, katanya tidak terbukti. Ya kan ini yang saya bilang. Kalau masalah narkoba ini mereka pasti akan saling melindungi satu sama lain. Jadi masalah ini si Peggy ini jadi korban loh. Ya sudah saatnya udah mau keluar, nggak keluar dari penjara. Karena apa? Pemeriksa pertama Rudiana mengaku kalau 11 pelaku pembunuhan Pina. Nah sekarang masuk ke propam katanya nggak terbukti. Ya. Jadi kan kayak gini-gini Peggy Setiawan Bangunan ini jadi korban loh, kasihan loh. Ya. Jadi diperlambat-lambatkan untuk kebebasannya padahal bukti real pembunuhan yang dilakukan itu tidak ada. Ya, karena ini saling memberatkan. Ya, para berbintang, orang-orang politik berbintang ini saling melindungi. Itu loh. Saya kasihan banget sama Peggy ini. Tinggal kita berjuang sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap dari pemerintah tidak akan. Justru mereka ini saling melindungi satu sama lain. Kemarin diperiksa di Cirebon mengaku 11 pelaku. Rudiana tahu. Nah, setelah masuk ke propam katanya tidak terbukti. Ya kan cacat gitu seperti itu. Karena masalah narkoba ini menyangkut orang-orang berbintang, bukan kita rakyat ini. Ya. Makanya saya tidak mau menerima informasi tanpa data. Coba kita lihat Elsa Sharif ya saat diserang oleh pengacaranya Peggy Bangunan ya. Karena dia tidak mendata, dia seperti anjing sakit kan di depan Karni. Kan itu cacat gitu. Makanya saya tidak mau menerima informasi tanpa data. Karena kita akan kelelap sendiri, kecekik sendiri, itu loh. Ya, masalah narkoba ini berat masalah narkoba. Karena apa? Orang berbintang itu saling melindungi satu sama lain. Karena mereka itu pelakunya. Makanya saling memeluk satu sama lain supaya si Peggy anak Bupati Cirebon ini tidak tertangkap. Karena bila boleh jadi dia ini adalah mata saksinya. Ya. Ini kasihan banget si Peggy. Ya, kita minta semoga Allah ya memberi kesehatan pada dia lah ya. Kita dapati lagi seorang netizen yang kembali menanggapi lemahnya keadilan di Indonesia, terutama khusus kematian Vina Cirebon. Disinggung Ibtu Rudiana yang sudah membentuk tim pencari fakta. Dituduhkan juga dia penjahatnya dan dia juga yang membentuk tim pencari fakta. Itu kan sangat aneh. Dulu saat diperiksa Rudiana itu mengaku pelakunya ada 11 orang. Jadi, di sini banyak warganet yang mengira kasus Vina ini sudah selesai karena menyangkut narkoba.
Banyak yang menyayangkan andai kasus Vina ini tidak menyangkut kasus narkoba, Peggy Setiawan yang tidak sepenuhnya bersalah pasti tidak akan jadi tersangka. Oke, jadi bagaimana pendapat kalian kawan-kawan? Coba tulis komentarnya di bawah. Saya dari YouTube Segudang TV pamit. Sampai jumpa.